번까진 부딪혀봐 여섯 번쯤. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lesin Hotagalung dengan NIM 211900200. Saya mahasiswi dari Universitas Bina Sarana Informatika. Saya prodi Administrasi Perkantoran. Di video kali ini saya akan memenuhi tugas dari praktikum perkantoran, yaitu menyebutkan 5 perabotan, 5 perlengkapan, dan 5 peralatan dari kantor. Sini diminta adalah nama internasional, fungsinya, cara menggunakannya, merek lain, dan terbuat dari bahan apa. Pertama di sini saya akan menjelaskan dari perabotan. Di sini pertama saya mempunyai brankas atau kasbox dengan fungsi yaitu untuk menyimpan uang. Kotak ini disertai kunci ataupun kode, hanya orang tertentu yang bisa membukanya sehingga bisa mengantisipasi dari pencurian. Nah, untuk cara menggunakannya itu masukkan kode yang telah kita buat, lalu masukkan uang, surat, ataupun hal-hal yang perlu kita masukkan atau bisa tersimpan dengan aman. Lalu tutup brankas tersebut. Nah, merek lain dari brankas ini adalah Tever. Nah, terbuat dari besi atau baja. Nah, untuk yang kedua di sini saya mempunyai mesin absensi atau fingerprint reader. Nah, fungsinya di sini adalah mempermudah untuk mengetahui presensi karyawan. Nah, cara menggunakannya itu adalah instalasi mesin fingerprint dan kemudian daftarkan sidik jari Anda. Jari yang sebaiknya digunakan pada saat mendaftar adalah jari telunjuk, jari tengah, ataupun jari manis. Nah, cara menggunakan fingerprint ini yang tepat yaitu adalah menempelkan jari rata pada bagian layar tersebut. Nah, untuk merek lainnya di sini adalah Fingerpros atau Revo 156 BNC, terbuat dari besi. Nah, untuk yang ketiga di sini saya mempunyai mesin penghitung uang atau money counter. Fungsinya di sini adalah digunakan suatu perusahaan maupun bank untuk menghitung uang. Hal ini dimaksudkan supaya lebih cepat dan lebih teliti dalam menghitung uang, sehingga memperkecil adanya kemungkinan salah dalam menghitung uang. Dan cara menggunakannya yaitu adalah sambungkan mesin uang dengan aliran listrik dan pastikan mesin hitung tersebut dalam keadaan on atau hidup. Nah, dalam mesin hitung uang vakum ini yaitu uang dapat langsung dimasukkan ke dalam pengait. Pastikan uang tersebut dalam posisi yang benar. Merek lain dari mesin uang ini adalah Tissot T1130 dan terbuat dari logam. Nah, untuk yang keempat ini adalah laci atau filing kabinet. Nah, fungsinya di sini adalah untuk menyimpan dokumen-dokumen perusahaan. Biasanya kabinet diberi satu kode maupun nomor yang dimaksud agar mempermudah dalam penemuan kembali suatu dokumen. Nah, cara menggunakannya itu adalah sebelum arsip disimpan ke laci, terlebih dahulu arsip tersebut dimasukkan ke dalam folder atau map gantung atau hanging folder. Nah, untuk merek lain di sini adalah lemari, terbuat dari logam. Untuk yang terakhir di sini saya mempunyai mesin penghancur kertas atau paper shredder. Fungsinya di sini adalah untuk menghancurkan kertas yang sudah tidak berguna lagi, dan cara menggunakannya yaitulah hidupkan mesin dengan menekan tombol on, letakkan kertas pada bagian kaca fotokopi dengan menggunakan tepi, menempelkan pada garis skala pada posisi yang tepat di tengah dengan menekan pengaturan hasil kopi. Tekan tombol jumlah hasil penggandaan yang dikehendaki, tekan tombol cetak atau start. Nah, untuk merek lainnya di sini adalah mesin shredder kertas. Nah, terbuat dari besi. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari perlengkapan. Perlengkapan itu apa aja? Pertama di sini saya mempunyai map arsip atau archive folder. Fungsinya di sini untuk menghitung atau untuk menyimpan arsip atau surat-surat. Lalu cara menggunakannya itu adalah kumpulkan arsip di bundle atau ikat dengan menggunakan tali, lalu letakkan dalam stop up, lalu tutup dengan daun menutup yang berfungsi untuk menompang surat yang ada di dalamnya agar tidak jatuh. Nah, merek lainnya adalah di sini adalah map folio dan terbuat dari kertas atau karton. Di sini saya mempunyai yang kedua yaitu panduan atau guide. Fungsinya di sini adalah untuk sekat atau pemisah dalam penyimpanan arsip. Cara menggunakannya yaitu satukan kertas-kertas yang perlu dan pisahkan dengan file-file yang tidak penting lagi. Lalu buatlah tandanya dan menggunakan guide. Nah, untuk mereknya di sini adalah sekat arsip dan terbuat dari karton atau plastik tebal.
Di sini saya mempunyai label, yaitu atau label atau nama gitu ya. Nah, fungsinya di sini adalah untuk memberi judul pada map folder yang biasanya diletakkan pada bagian tab sebuah folder atau gede. Cara menggunakannya sangat gampang. Potong kertas yang sudah kita buat ini lalu tempelkan di bagian yang pengen kita tandai. Nah, merek lainnya di sini adalah kostum, terbuat dari kertas atau kain. Di sini adalah yang keempat, sini adalah map atau folder. Fungsinya di sini adalah untuk menyimpan arsip yang selanjutnya akan dimasukkan ke dalam kotak arsip secara vertikal. Cara menggunakannya sangat gampang. Satukan arsip-arsip yang pengen kita simpan lalu masukkan ke dalam arsip tersebut atau ke dalam map tersebut. Nah, merek lain dari map ini adalah map spring. Nah, terbuat dari kertas tebal atau plastik. Nah, untuk yang kelima di sini adalah tinta printer. Fungsinya di sini adalah untuk hasil warna kertas yang sedang di-print. Dan cara menggunakannya sangat gampang, masukkan ke dalam printer dan lalu gunakan. Nah, untuk merek lainnya di sini adalah Printis. Nah, terbuat dari air, gouache, colored pigment dan campuran bahan kimia. Dan di sini saya akan menjelaskan yang terakhir adalah peralatan. Peralatan apa aja sih? Nah, yang pertama di sini adalah penggaris atau mistar. Nah, fungsinya di sini adalah sebuah alat pengukur atau alat bantu untuk menggambarkan garis lurus. Cara penggunaannya memastikan ujung benda di angka 0 dan juga bisa di angka mana aja. Lalu lihat ujung benda lainnya menunjukkan angka berapa. Nah, mereknya di sini adalah Kenko, terbuat dari besi. Nah, untuk yang kedua ini adalah stempel. Stempel ini adalah fungsinya untuk menunjukkan identitas sebuah perusahaan. Nah, cara penggunaannya adalah ada suatu kertas yang untuk bisa dipergunakan atau mengirim suatu kertas, yaitu kita tinggal cantumkan stempel tersebut lalu tekan. Nah, untuk merek lainnya di sini adalah Shiny, yaitu terbuat dari kayu. Nah, untuk yang keempat ini adalah microfilm. Microfilm ini adalah mikrografi atau mikrofilm, yaitu fungsinya untuk memproses fotografi di mana arsip direkam pada film dalam ukuran yang diperkecil untuk mempermudah dan menyimpan penggunaannya. Cara menggunakannya sangat gampang, yaitu rekam arsip-arsip yang telah kita buat. Nah, untuk mereknya di sini adalah Micro 110, terbuat dari selulosa asetat. Nah, untuk yang keempat di sini ada gunting. Gunting ini fungsinya apa sih? Untuk memotong bahan yang tipis seperti kertas, terus kertas perak, plastik tipis. Dan cara menggunakannya yaitu masukkan jari ke dalam kedua lubang, kemudian mulai menggerakkan secara berlawanan. Setelah itu bisa kita gunting benda-benda yang kita ingin potong. Nah, merek lainnya di sini adalah IKEA, terbuat dari stainless. Nah, untuk yang kelima ini adalah penjepit kertas atau paper clip. Fungsinya di sini adalah untuk menyatukan lembaran kertas untuk jangka waktu sementara. Cara menggunakannya itu adalah satukan kelas kertas yang ingin kita jepit, yaitu jepit kertas tersebut dengan menggunakan paper clip. Dan merek di sini adalah Jokyo dan terbuat dari kawat. Baik, terima kasih dari presentasi saya. Sekian dan terima kasih.